Babi itu adalah yang sama dengan yang ditembak oleh Lady Eboshi. Dan bola besi di tubuhnya dibuat di tempat ini. Pemuda itu pun menemui Lady Eboshi, menunjukkan kutukan di lengannya, serta bola besi itu. Ia lalu mengikuti Lady Eboshi ke halaman belakangnya. Di sana terdapat bengkel peleburan besi. Mereka sedang mengembangkan senjata api ringan yang bisa digunakan oleh wanita. Lady Eboshi dengan bangga mengatakan bahwa senjata ini tidak hanya bisa menghadapi binatang buas, tapi juga bisa melawan samurai berbaju besi. Namun, melihat ekspresi bangganya, pemuda itu merasa marah. Kau telah merebut hutan milik Dewa Gunung, dan mengubahnya menjadi iblis. Apakah itu masih belum cukup? Sekarang kau ingin menggunakan api untuk menciptakan lebih banyak kebencian dan kutukan? Lengan pemuda itu bergerak tanpa kendali. Itu adalah kebencian Raja Babi Hutan terhadap Lady Eboshi. Ia berusaha keras untuk menahan tangan kanannya agar tidak menghunus pedang. Namun, dalam hatinya juga muncul niat membunuh. Saat itu, seorang tetua desa memohon kepada pemuda itu. Ia juga mengalami kutukan yang menggerogoti tubuhnya. Tubuhnya mulai membusuk. Hanya Lady Eboshi yang mau merawat mereka, memperlakukan mereka sebagai. Mereka berdua naik ke benteng. Lady Eboshi menembakkan senjatanya untuk mengusir kawanan monyet yang berkumpul. Mereka datang setiap malam, berusaha merebut kembali gunung ini. Ada seorang gadis bernama San. Semua orang menyebutnya Putri Mononoke. Ia dibesarkan oleh serigala putih, dan membenci manusia seperti hewan hutan lainnya. Lady Eboshi menganggapnya gadis yang malang. Seorang gadis yang hatinya telah direnggut oleh serigala putih. Saat itu, San berada tidak jauh dari sana. Malam ini, ia akan menyusup ke desa dan membunuh Lady Eboshi. Serigala putih mengantarnya sampai ke tembok desa. San lalu menerobos masuk seorang diri, menghindari hujan peluru, dan langsung menyerang Lady Eboshi. Lady Eboshi juga sangat kuat. Mereka berdua bertarung sengit. Pemuda itu menerobos masuk dan mendorong semua orang. Dalam beberapa gerakan, ia berhasil melumpuhkan keduanya, lalu menyerahkan Lady Eboshi kepada penduduk desa, dan membawa San pergi bersamanya. Seorang wanita menarik pelatuk senjatanya, dan menembak tepat di dada pemuda itu. Namun, ia berjalan seperti tak terluka sedikit pun. Hanya meninggalkan jejak darah di sepanjang jalannya. Gerbang yang biasanya membutuhkan 10 orang untuk membukanya, didorong oleh pemuda itu dengan satu tangan, hingga ia keluar dari desa. Tak ada yang berani menghentikannya. Di tengah perjalanan, San perlahan sadar. Namun pemuda itu jatuh keras ke tanah karena kehilangan terlalu banyak darah. San menyalahkan pemuda itu karena ikut campur urusannya, dan ingin menghabisinya. Aku akan menggorok lehermu, agar kau tak banyak bicara lagi. Hiduplah. Kau masih mau berbicara? Aku tidak mendengarkan perintah manusia. Kau sangat cantik. Ini pertama kalinya seseorang menyatakan perasaan padanya. San terkejut. Perasaannya terhadap pemuda itu menjadi lebih rumit. Ia membawa pemuda itu ke kolam Dewa Binatang Gunung. Ia memetik sebatang tanaman, dan meletakkannya di kepala pemuda itu. Tak lama